Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, mari kita melanjutkan ngaji Al-Ghazali pada malam hari ini, dan kita mulai dengan membacakan atau menghadiahkan Al-Fatihah ila ruhi nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila arwahi azwajihi wa itratihi wa sahabatihi wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahil malaikatil muqarrabin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'is salihin wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila ruhi sayyidit ta'ifa al-imam al-Junaid al-Baghdadi wa ila ruhi hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa ila ruhi Asy-Syaikh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi wa ila arwahi awliyaillahi ta'ala ashabi turuqil mu'tabarah wa ila arwahi wali songo fi ardi Jawa wa ila ruhi jaddi waliyillah Mbah Ahmad Mutamakkin qaddasallahu asrarahum wa nawwara dhara'ahum wa barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa ila arwahi ulama'ina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina, khususan arwaham wa ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama, wa khususan ruha hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bishri Sansuri, Mbah Ma'sum, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah As'ad Samsul Arifin, Gus Dur, Kiai Salahuddin Wahid, Kiai Yusuf Hashim, wa ila ruhi Kiai Ali Ma'sum, wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina, ghafarallahu dhunubahum wa satara aibahum wa ya'li darajatihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa'in. Daqiqatun, halaman 42, kitab Mishkatul Anwar yang edisinya Dr. Abdul A'la Afifi. Ya, ini saya baru dapat kiriman dari Mas Rizal Mubid. Terima kasih Mas Rizal. Ini edisi Mishkatul Anwar yang menurut saya juga sangat bagus ya. Mungkin lebih baik daripada edisi Darul Minhaj dari segi tahqiqnya ya. Karena ini ditahqiq oleh seorang sarjana yang memang ahli tasawuf, yaitu Dr. Abdul A'la Afifi. Dan dalam edisi Dr. Abdul A'la Afifi ini ada pengantar yang ditulis oleh beliau tentang buku ini. Luar biasa bagus sekali ya pengantarnya. Nah ini kalau yang Mishkatul Anwar ini itu ada stoknya di Mas Rizal Mubid ya. Nah kalau Darul Minhaj itu lebih bagus karena enak dibaca. Jadi tulisannya gede-gede dan indah sekali ya. Jadi kalau untuk dibaca, dimaknani gitu, itu dijinggoti ya, itu lebih enak yang Darul Minhaj memang. Tapi ini juga bagus ya. Nah kalau yang edisi ini itu halaman 42. Kalau Darul Minhaj ini nggak tahu, Kang Ghafir sama Kiai Akram mungkin bisa menunjukkan halaman berapa yang Darul Minhaj ya. Edisi yang ini Mishkatul Anwar yang Abdul A'la saya bagikan versi PDF-nya gratisan, kalau mau yang gratisan ya, halaman 42. Daqiqatun ai hadhihi daqiqatun, ini masalah yang sangat lembut. Artinya ini ada satu pembahasan yang agak sedikit rumit ya, lembut, kayak gelepung, apa gelepung itu tepung kayak gelepung.
tepung ya, tepung yang dideplok itu kan lembut sekali. Jadi ada satu pembahasan yang membutuhkan perhatian ekstra karena agak sedikit subtil, agak lembut ini ya. Jadi kita sudah kemarin membaca ya tentang apa itu pengertian cahaya dalam al-wad'ul awal. Jadi pertama. Jadi cahaya itu ya artinya kemarin bisa artinya sesuatu yang bercahaya seperti neon ya, itu sesuatu bercahaya. Dan cahaya juga bisa berarti sesuatu yang keluar dari neon lalu menyinari barang-barang di sekitarnya, itu cahaya. Jadi cahaya bisa punya dua pengertian. Pengertian pertama adalah sesuatu yang bercahaya atau sesuatu yang keluar dari sesuatu yang bercahaya. Ya. Itu dua-duanya disebut dengan an-nur di dalam pengertian orang awam. Itu pengertian yang lazim, yang disebut dengan al-wad'ul awal, yaitu pengertian pertama. Ya. Nah, bahasa itu kan berkembang ya. Jadi bahasa yang atau istilah yang pengertian tertentu di dalam penggunaan orang-orang awam ya, itu kemudian dipakai dengan pengertian yang berbeda oleh sekelompok orang yang misalnya para sarjana atau kalangan ilmuwan itu mengembangkan sendiri pengertian baru terhadap istilah yang sama. Jadi kata an-nur ini ada pengertian untuk orang awam, itu pengertian dasar. Lalu nanti ada pengertian di atasnya, pengertian menurut orang khawas dan menurut orang-orang khawasul khawas. Jadi memang di dalam pandangan Imam Ghazali secara garis besar masyarakat itu dibagi 3 kelas ya. Ada masyarakat awam, ini adalah masyarakat yang ada di dasar piramida ya. Kemudian nanti naik sedikit ke atas itu ada namanya masyarakat khawas. Orang-orang yang punya keistimewaan tersendiri karena menguasai keahlian tertentu ya. Ilmuwan lah kira-kira gitu ya. Tapi ini bukan ilmuwan, ini khawas di sini artinya orang-orang sufi ya, orang-orang sufi. Orang-orang yang as-salik, yang berjalan menuju kepada Allah, menjalani jalan tarekat ya. Kemudian setelah itu ada namanya khawasul khawas ya. Krem de la krem, orang yang pilihan ya. Core of the core, yang pilihan itu. Paling tinggi itu di puncak piramida itu. Awam, khawas, khawasul khawas. Nah, masing-masing kelas ini itu punya istilah-istilah yang khas pada mereka, atau ada istilah yang sama tapi dimaknai secara berbeda oleh orang awam, oleh orang khawas, oleh khawasul khawas itu ya. Nah, sekarang kita baru membahas pengertian cahaya dalam pengertian orang awam ya. Yaitu cahaya itu ya, nah kemarin diterangkan segala sesuatu, nah ini namanya ilmu ontologi ya, sekali lagi ya, segala sesuatu itu dibagi atas 3 kategori, 3 kelas ya, terkait dengan mata kita. Ada sesuatu itu yang bisa dilihat, muzlimah ya, karena nggak ada cahaya dalam dirinya, itu pertama. Sesuatu yang tidak bercahaya, dan sebagian besar itu kan, sebagian besar benda-benda di dunia itu kan nggak bercahaya kan. Karena itu kalau nggak ada lampu, ya nggak bisa dilihat. Begitu lampu mati, listrik mati, nggak kelihatan semua itu. Jadi sebagian besar benda-benda di dunia ini itu al-ajsam al-kathifah ya. Itu istilah dalam kitab Mishkatul Anwar ini. Barang-barang yang punya jasad yang kasar, yang bisa diindera, itu umumnya muzlimah, gelap, tidak punya cahaya sehingga tidak bisa dilihat. Itu kategori pertama. Kedua adalah sesuatu yang bercahaya, tapi cahayanya itu sedikit atau kecil atau lemah sehingga dia bisa dilihat tapi tidak bisa menerangi atau mencahayai yang lain. Itu lebih tinggi sedikit ya. Jadi yang paling dasar itu adalah benda-benda yang gelap, yang tidak bercahaya.
Jadi kalau nggak ada lampu nggak bisa dilihat. Naik sedikit ke atasnya, kategori kedua adalah benda-benda yang bisa dilihat karena bercahaya, tapi dia mencahayai yang di sekitarnya, nggak menerangi yang di sekitarnya, sehingga ya benda itu hanya cukup dilihat saja. Nah, yang ketiga ini yang lebih tinggi, benda-benda yang punya cahaya dan mencahayai, seperti listrik, seperti neon ini, matahari, lampu, bulan, dan seterusnya. Itu bercahaya dan mencahayai. Manusia juga begitu, ada manusia itu yang gelap, nggak kelihatan, ya, karena nggak punya nilai sama sekali. Ada yang seperti, yaitu seperti mowo itu apa, bara api itu, kelihatan bercahaya tapi tidak menerangi yang lain. Ada manusia itu yang kategorinya ketiga, bercahaya dan menerangi sekitarnya. Ya kalau kita bisa itu yang menjadi manusia jenis ketiga ini. Minimal jenis kedua. Jangan, naudzubillah, jangan menjadi manusia jenis yang pertama itu. Yang gelap, ya, nggak bisa dilihat, malah membuat gelap yang lain. Wah itu ngeri itu ya. Oke, sekarang daqiqatun, masalah yang lembut, yang agak sedikit subtil ya. Lamma kana sirrun nuri wa ruhuhu huwa adh-dhuhura lil idrak, kana al-idraku mawqufan ala wujudin nuri wa ala wujudil ainil basirati aidan. Idhin nuru huwa adh-dhahirul muzhiru wa laysa syai'un minal anwari zahiran fi haqqil umyani wala muzhiran ya faqad tasawa. Nah ini kalimat apa ya, jumlah syartiyah atau kalimat kondisional. Jika maka itu namanya conditional clause, jumlah syartiyah ya. Jika maka, cuma jikanya itu panjang banget. Jika makanya itu jauh. Makanya kadang-kadang kalau orang baca kalimat dalam bahasa Arab itu kalau nggak teliti dia bisa kehilangan orientasi. Ini mana ini makanya ini? Harus dicari itu. Lamma kana, ketika ada sirrun nuri, rahasia cahaya. Waruhu, dan intinya atau rohnya cahaya, maksudnya intinya cahaya. Intinya cahaya itu apa sih? Huwa adalah az-zuhura, adalah penampakan lil idraki, kepada indera penglihatan. Cahaya itu kan intinya apa sih? Intinya cahaya itu adalah intinya kalau ada cahaya sesuatu nampak, az-zuhur ya. Sudah kita bahas ya kan. Nampak, tapi nampaknya idhofi. Ingat ya, kemarin ada istilah amrun idhofiyun, nampak. Tapi nampak ini relatif, nampak kepada siapa? Cahaya itu nampak hanya kepada orang-orang yang bisa melihat. Kalau nggak bisa melihat, misalnya orang buta, ya cahaya nggak ada gunanya. Jadi cahaya itu punya makna penampakan kalau relatif atau terkait dengan orang. Relatif hanya terkait kan, relatif, idhofi bahasa Arabnya, terkait dengan orang-orang yang punya mata. Kalau nggak punya mata ya nggak bisa, cahaya nggak ada gunanya itu ya. Makanya namanya cahaya atau sifat penampakan dalam cahaya atau sifat cahaya bisa menampakkan sesuatu itu bersifat relatif. Amrun idhofiyun. Artinya apa? Terkait ya. Terkait dengan orang-orang yang mampu melihat. Kalau nggak bisa melihat ya nggak ada gunanya cahaya itu. Wa kana al-idraku, dan ada al-idraku, kemampuan melihat itu mauqufan, tergantung ala wujudin nuri, kepada adanya cahaya. Ini pembahasannya asik ini ya. Kalau yang suka teka-teki dan seneng ini pasti. Mauqufan, tergantung ala wujudin nuri, terhadap adanya cahaya. Kemampuan melihat itu kalau ada cahaya, terjadi kalau ada cahaya. Dan juga jadi kemampuan melihat itu mensyaratkan pertama ada cahaya, wa ala wujudil ainil basirati, dan tergantung kepada
adanya mata al-basirati yang bisa melihat, aidan juga al-idrak, kemampuan untuk bisa mencerap atau mengindra, dalam hal ini mengindra penglihatan ya. Melihat itu hanya bisa terjadi dengan dua syarat. Pertama ada cahaya, kedua ada mata yang bisa melihat itu ya. Idzin nuru, karena cahaya itu adalah adalah az-zahiru, sesuatu yang kelihatan, yang nampak, al-muzhiru, yang menampakkan. Ya, cahaya itu sesuatu yang nampak dan menampakkan. Karena ada sesuatu itu yang nampak saja tapi tidak menampakkan. Seperti yaitu bara api atau lampu sendir di kejauhan itu kan nggak bisa menerangi sekitarnya itu ya. Jadi cahaya itu punya dua sifat, dia nampak dan kedua menampakkan. Tetapi cahaya itu bisa berfungsi kalau ada mata yang bisa melihat. Kalau nggak ada mata yang bisa melihat, ada mata tapi buta, ya dia tidak bisa memanfaatkan cahaya itu. Cahaya nggak ada gunanya itu. Walaisa, dan tidak ada sesuatu ya, minal anwari, dari cahaya-cahaya itu akan kelihatan, akan nampak fi haqqil umyani, terhadap orang-orang yang buta ya. Al-umyan itu jamaknya kata al-a'ma, jamaknya umyanun. Wala mudhiran, dan tidak bisa menampakkan. Wong namanya orang buta, jadi cahaya itu nggak ada gunanya. Dia tidak membuat sesuatu nampak dan juga tidak bisa menampakkan. Ya. Faqad tasawa. Karena cahaya itu begitu intinya, maka ini jawabnya ini ya, faqad tasawa. Maka jawabnya lama, faqad tasawa, maka menjadi sama, menjadi statusnya menjadi seimbang sama. Ar-ruhu ruh ya. Ar-ruhu ruh, al-basiratu, yang bisa melihat atau bisa memahami, atau roh itu maksudnya jiwa dalam diri manusia yang bisa melihat. Karena yang bisa melihat itu bukan hanya mata lahir, mata kasar ini, mata yang dalam bentuk tubuh ini, tapi juga mata batin, roh itu juga bisa melihat. Karena intinya nur atau cahaya itu adalah sesuatu yang bisa nampak dan menampakkan, maka faqad tasawa, maka menjadi sama. Ar-ruhu ruh. Nah, ini sekarang ini baru kita naik ini pembahasannya. Ar-ruhu ruh al-basiratu, yang bisa melihat. Wan nuru, dan cahaya, az-zahiru, yang nampak. Jadi jiwa manusia yang ada dalam diri kita ini itu sebetulnya mata juga, karena dia bisa melihat. Jadi yang bisa melihat itu tidak hanya mata lahir tapi juga mata batin. Nah, karena cahaya itu intinya adalah menampakkan dan bisa membuat sesuatu terlihat, maka kalau begitu kesimpulannya, maka roh manusia yang bisa melihat, wan nuru, dan cahaya yang az-zahiru, yang nampak ya, itu jadi sama dua-duanya. Sama dalam hal apa? Fi kaunihi. Jadi fi ini ta'alluqnya dengan kata kerja atau fi'il tasawa. Fi kaunihi, di dalam adanya nur atau dalam adanya az-zuhur tadi itu. Ruknan adalah salah satu pilar atau cagak atau pilar itu ya, cagak itu ya. Pilar itu cagak ya. La budda, yang tidak boleh tidak, minhu, dari rukun, lil idraki, untuk bisa melihat ya. Jadi ini jadi tadi diterangkan kan, cahaya itu intinya adalah az-zuhur. Cahaya itu sesuatu yang nampak dan menampakkan. Tetapi cahaya ini nampak dan menampakkan hanya terkait kalau ada mata yang bisa melihat. Karena intinya cahaya begitu, maka
roh manusia, jiwa manusia yang juga punya kemampuan melihat, dan cahaya yang bersifat lahir ini, cahaya lampu dan segala macam, itu sebetulnya statusnya sama. Ya. Dengan kata lain, mata batin dan mata lahir itu sebetulnya kedudukannya sama. Kenapa? Karena keduanya sama-sama merupakan organ untuk melihat. Cuma yang satu ini adalah melihat dengan mata batin, yang kedua adalah mata lahir ini ya dia melihat sesuatu yang lahir saja. Ya. Nah nanti akan diterangkan mata batin itu kemampuan melihatnya jauh lebih tajam daripada mata lahir. Nah sekarang ini tsumma tarajjaha, kemudian lebih unggul atau menjadi unggul ar-ruh tadi itu. Ini ar-ruh itu kalimat muannas sebetulnya, tapi ini fiilnya diungkapkan dalam bentuk mudzakkar, tapi ya tidak apa-apa, dalam bahasa Arab seringkali terjadi seperti itu. Jadi mestinya itu tsumma tatarajjahu, tapi ini tsumma tarajjaha, jadi ya, tapi ini masalah nahwu, nggak usah dibahas lah. Tsumma tarajjaha, kemudian menjadi unggul al-madzkur minar ruhil basirah tadi itu alaihi terhadap an-nur. Ya. Cuma mata batin, roh jiwa manusia yang bisa melihat itu lebih menang, lebih unggul dibanding cahaya yang bersifat lahiriah atau dibanding dengan mata lahir ini dalam hal kemampuannya untuk melihat ya. Jadi lebih unggul dalam apa? Fi annar ruha, di dalam hal sesungguhnya ar-ruh atau ruh al-basirata yang bisa melihat ya. Hiya adalah al-mudrikatu, itu yang bisa memahami, wabiha, dan dengan roh ini al-idraku, ada kemampuan untuk memahami. Jadi kalau dibanding antara mata batin dengan mata lahir, itu dua-duanya punya kesamaan, yaitu kesamaannya mereka punya kemampuan untuk melihat ya. Cuma kemampuannya mata batin berupa jiwa manusia itu lebih unggul daripada mata lahir. Karena mata batin itu tidak sekedar hanya melihat dalam pengertian melihat dengan mata lahir ini, melihat lampu, melihat buku, melihat pemandangan yang indah misalnya. Mata batin itu bisa melihat tetapi juga bisa memahami. Al-idrak. Memahami itu kan melihat juga pada dasarnya kan. Orang paham itu sama dengan memahami, melihat itu. Jadi mata batin itu jauh lebih tajam kemampuannya daripada mata lahir. Sekarang ambil contoh saja sederhana. Ini contoh yang seringkali dipakai oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Ya. Barang di depan kita, ditaruh di depan mata kita, misalnya handphone ini tak taruh di depan mata saya. Ya. Oke, saya bisa melihat ini. Tapi begitu handphone ini saya singkirkan dari depan mata saya, maka mata saya nggak bisa lagi melihat handphone ini. Jadi mata lahir ini hanya bisa melihat sesuatu yang ada di depannya. Begitu saya hilangkan barang ini dari depan mata saya, maka mata saya nggak bisa melihat lagi. Tetapi telepon atau handphone yang saya lihat dengan mata saya ini, walaupun saya singkirkan dari depan saya, itu ketika kita singkirkan, itu gambar handphone ini masih tercetak di dalam mata batin kita. Handphonenya sudah tidak ada, tapi gambar handphone itu masih ada dalam pikiran kita. Jadi mata batin itu bisa melihat tanpa harus ada barangnya di depan kita. Karena itu mata batin itu bisa melihat sesuatu yang tidak ada di depan kita. Karena itu kalau ada orang misalnya pernah melihat sesuatunya sudah hilang, udah nggak ada, tapi masih terbayang-bayang di dalam mata batin kita. Kita punya orang tua yang sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu, sudah nggak ada di dunia ini, tapi mata batin kita masih melihat terus itu. Itu kehebatannya mata batin itu.
Dan ya ini sekaligus menunjukkan apa ya, kehebatan ciptaan Allah yang namanya manusia itu luar biasa. Kalau jenengan renungi itu ya, kok bisa manusia itu punya organ dalam dirinya yang bisa melihat sesuatu walaupun sesuatu itu nggak ada. Jadi manusia itu dilengkapi oleh Allah dengan dua mata yang ada di luar ini, yang kemampuannya melihat itu terbatas. Ada mata dalam dirinya yang kemampuan melihatnya itu nggak terbatas ya. Itu luar biasa. Kalau jangan pikirkan itu, masya Allah, itu ajaib. Manusia itu ajaib. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu kan membuat bab khusus di dalam jilid ketiga Ihya itu, Kitabu Ajaibil Qalbi, kitab tentang keajaiban jiwa manusia. Ya ini kembali kepada pembahasan dalam kitab Ihya yang saya baca 3 tahun atau hampir 4 tahun yang lalu. Kitabu Ajaibil Qalbi, kitab tentang keajaiban jiwa manusia. Memang ajaib jiwa manusia itu, ajaib banget. Kok bisa jenengan itu lihat sesuatu yang sudah nggak ada barangnya? Kita sudah ditinggal orang tua bertahun-tahun yang lalu, tapi gambarnya itu masih ada di pikiran kita, di mata batin kita itu. Orang yang pernah, misalnya ya, orang yang pernah berkunjung ke negeri yang jauh, misalnya kita pernah ke Inggris, pernah berkunjung ke Inggris setahun yang lalu sebelum pandemi misalnya, terus pulang ke Indonesia, mata kita sudah nggak bisa lagi melihat negara Inggris, melihat kota London udah nggak ada. Tetapi mata batin kita masih mengingat terus. Mata batin kita, oh Inggris itu dulu gini. Kita masih bisa melihat itu. Ajaib sekali itu. Itu ajaibul qalb itu ya. Wa amman nur, adapun cahaya yang bersifat lahiriah ya, cahaya yang dari lampu dan segala macam, itu falaisa, maka tidak ada cahaya itu bimudrikin, bisa punya kekuatan memahami. Yang bisa memahami itu hanya mata batin. Kalau mata luar itu sekedar melihat saja, tapi tidak bisa memahami. Wala bihi, dan tidak dengan an-nur ini al-idraku terjadi terjadi suatu aktivitas memahami. Jadi tidak bisa memahami dan tidak bisa juga dipakai memahami. Kalau hati manusia, kalau jiwa manusia, mata batin manusia itu selain bisa melihat sesuatu yang tadi itu yang tidak kelihatan, juga bisa dipakai untuk al-idrak. Dia bisa mudrik, bisa memahami, dan bisa dipakai untuk memahami. Bal indau, bahkan di dalam ar-ruhul basirah tadi itu ya, al-idraku adalah ada kemampuan untuk memahami. Maka karena itu fakana, maka ada ismun nuri, nama atau istilah cahaya, bin nuril basiri, terhadap nur al-basiri yang bisa melihat. Maksudnya nur di sini nur dalam jiwa manusia. Ahaqqa, itu lebih berhak minhu, ada ismun nur bin nuri, terhadap cahaya al-mubsari yang bisa dilihat itu. Bin nuril mubsari, terhadap an-nur atau cahaya yang bisa dilihat ya. Jadi kalau kalau cahaya, kalau mata lahir itu dianggap ya bisa melihat ya, maka mata batin itu lebih-lebih lagi. Karena itu
cahaya yang bisa ditangkap melalui mata kalau sesuatu yang bisa ditangkap dengan mata lahir itu disebut dengan cahaya, maka nama cahaya itu lebih layak diterapkan kepada sesuatu yang bisa ditangkap oleh mata batin. Karena mata batin kemampuan melihatnya jauh lebih kuat. Jadi kalau nur itu jenengan pakai untuk menamai sesuatu yang bisa dilihat dengan mata batin, dengan mata lahir, maka itu lebih layak lagi dipakai untuk menamai sesuatu yang bisa dilihat oleh mata batin. Kenapa? Karena mata batin itu jauh lebih kuat penglihatannya. Dengan kata lain, istilah cahaya kalau bisa dipakai dalam konteks mata luar ini lebih-lebih lagi relevan untuk konteks mata batin. Kenapa? Karena mata batin itu penglihatannya lebih kuat. Ini kesimpulan yang mau dicapai atau mau dikemukakan oleh Al-Ghazali dalam bagian ini. Makanya ini agak dakiko, agak sedikit lembut, agak sedikit subtil, agak sedikit rumit ya. Jadi intinya kalau jenengan memakai cahaya dalam konteks mata luar ini, maka cahaya dalam konteks mata batin itu lebih layak dipakai istilah itu. Selama ini kan kita nggak pernah berpikir begini ya. Iya juga ya. Kalau listrik itu kita sebut apa? Kalau listrik itu kita sebut memproduksi cahaya terkait dengan mata lahir, maka cahaya yang membuat mata batin kita itu bisa melihat itu jauh lebih layak disebut dengan cahaya ya, daripada listrik yang kelihatan ini gitu. Watlaku, dan menerapkan atau memakai, mengucapkan orang-orang, maksudnya orang-orang atau orang-orang yang menggunakan istilah an-nur ini, isman nuri terhadap nama atau istilah an-nur, ala nuril aini, terhadap cahayanya mata al-mubsirati yang bisa melihat ya. Jadi umumnya orang menggunakan nama cahaya untuk menamai cahaya yang ada di dalam mata luar ini ya. Mata kita itu kan bercahaya karena dia bisa melihat sesuatu. Karena ada cahaya di dalam mata kita, maka kita bisa melihat sesuatu. Karena itu cahaya dipakai dalam pengertian umumnya itu untuk mata yang kelihatan ini. Karena itu faqalu, maka mengatakan orang-orang ini fil khaffashi, di dalam binatang khaffash itu kelelawar ya, codot ya. Kalau kita ada codot itu biasanya orang mengatakan inna nura ainihi, sesungguhnya cahaya matanya al-khaffash ma'ifun, itu lemah ya. Tidak seperti cahayanya mata manusia yang lebih terang. Wa fil a'mashi, dan di dalam konteks orang-orang yang yang rabun ya, amash, orang yang rabun matanya. Innahu, kita mengatakan atau orang-orang mengatakan misalnya mengatakan innahu, sesungguhnya al-a'mash dhaifun, itu lemah, nuru basorihi, cahaya matanya al-a'mash ini. Orang yang rabun itu cahaya matanya lemah gitu ya. Wa fil a'ma, dan di dalam orang yang buta, terhadap orang buta, orang mengatakan innahu faqida nuril basari. Innahu, sesungguhnya orang buta ini faqida, kehilangan al-a'ma nurul basari, cahaya matanya ya. Ini kan biasa orang mengatakan kalau orang buta berarti cahaya matanya sudah hilang gitu. Udah nggak ada sehingga nggak bisa lihat gitu. Wa fis sawati, dan di dalam warna hitam, orang-orang mengatakan innahu, sesungguhnya as-sawat yajma'u, mengumpulkan nurul basari, cahaya mata,
wa yuqawwihi dan memperkuat al-basar, memperkuat mata atau kemampuan melihatnya mata ya. Warna hitam itu cenderung bisa menangkap sinar ya. Karena itu kalau orang pakai baju hitam di tengah terik matahari itu tambah panas ya kan, karena warna hitam itu menyerap cahaya ya. Nanti akan diterangkan kenapa mata manusia itu ada bagian hitam di dalam mata kita ya, karena itu untuk memperkuat kemampuan melihat mata kita, karena menyerap cahaya ya. Wa innal azfana, dan sesungguhnya al azfan apa ya, azfan itu apa ini, bagian mata yang hitam itu namanya apa ya dalam kornea ya, kornea ya. Wa innal azfana, dan sesungguhnya apa, kornea mata manusia, innama khassatha, sesungguhnya memberi kekhususan terhadap azfan al hikmah al-ilahiyatu yang bersifat ketuhanan, bilaunis sawati dengan warna hitam. Kenapa kornea kita warnanya hitam? Karena tadi itu warna hitam itu menyerap cahaya. Waja'lil aini, dan menjadikan mata, yaitu bagian yang di tengah-tengah itu, telengnya mata itu apa namanya? Pupil kalau nggak salah ya. Telengnya mata yang bagian tengah itu dijadikan mahfufatan, dikelilingi biha dengan azfan tadi itu, dengan kornea itu. Supaya apa? Litajma'a, supaya bisa mengumpulkan, mengkoleksi al-azfan tadi itu, dhaw al-aini, cahayanya mata. Karena warna hitam itu memperkuat, membuat cahaya menjadi fokus itu ya. Sementara wa ammal bayadu, anapun warna putih, fayufarriku, maka akan membuat ambiar, memecah-mecah, mengambiarkan dhaw al-aini, cahayanya mata. Wa yudha'ifu, dan memperlemah al-bayad nurahu, kepada cahayanya al-ain ini. Mestinya nuroha, tapi karena al-ain itu muannas, tapi ya nggak apa-apa, kalau mudzakkar berarti ya cara merujukkannya nurahu, terhadap cahayanya al-madhkur minal ain. Hatta inna idamatan nazari, sehingga sesungguhnya memperlama ya penglihatan. Kalau kita lama melihat ilal bayadhi, kepada putih, al-musyriki, yang apa itu, yang cemplorot, yang bersinar, artinya warna putih yang apa itu ya, memantulkan cahaya. Kalau kita lihat lama-lama, bal ila nuri syamsi, atau kepada cahaya matahari yang juga warnanya putih ya, maka melihat secara lama-lama seperti itu akan yabharu, bisa membuat apa ya, membutakan nurul aini, terhadap cahayanya mata. Blinding, akan bisa membuat mata kita jadi silau ya. Seperti kalau kita nyetir mobil, ada cahaya dari arah sebaliknya ya mengenai kita, itu membuat kita jadi nggak bisa melihat malah. Karena apa? Karena ada cahaya putih yang terlalu kuat itu. Wa yamhaqu, dan menghancurkan ya idamatun nazar tadi itu kepada nurul ain. Kamayan mahiku, sebagaimana hancur ad-dha'ifu, orang yang lemah, fi jambil qawi, di samping orang yang kuat. Itulah kenapa mata kita itu ada bagian hitamnya dan ada bagian tengahnya itu ya, yang dalam bahasa Arab disebut dengan insanul ain itu. Ini pembahasan seperti ini pembahasan yang berkaitan dengan fisika atau optik ini kan. Dan kenapa Al-Ghazali kok bisa bilang begini? Karena Imam Ghazali itu baca fisika. Tentu fisika tradisional ya, fisika sebagaimana dikembangkan, diwarisi oleh ulama-ulama atau saintis muslim dari Yunani. Jadi dulu itu nggih,
yang disebut dengan fisika itu bagian dari ilmu yang namanya filsafat. Jadi kalau disebut filsafat itu di dalamnya ada unsur-unsur ilmu logika, ilmu aritmetika atau matematika, ada ilmu logika, ya. Jadi ada logika, ada matematika, ada namanya at-tabi'iyat, fisika. Jadi fisika dulu itu bagian dari filsafat. Makanya kalau jenengan baca buku-buku filsafat zaman dulu, itu di dalamnya ada fisikanya. Jadi misalnya bukunya Ibnu Sina, Asy-Syifa, itu ada bagian yang disebut dengan at-tabi'iyat, ilmu-ilmu fisika. Karena Imam Ghazali itu belajar filsafat 3 tahun, beliau itu belajar sendiri otodidak ya. Waktu masih ngajar di Baghdad, jadi di sela-sela beliau ngajar, itu beliau belajar filsafat sendiri, baca sendiri itu. 3 tahun. Jadi beliau menguasai banget, ngerti itu ahli Ibnu Sina atau Ibnu Rushd ya. Tapi Al-Ghazali paham, karena itu beliau bisa menerangkan seperti ini. Jadi dia tuh ngerti kedokteran juga tahu, fisika tahu, sedikit biologi juga tahu. Karena yang disebut dengan at-tabi'iyat fisika itu dulu itu juga di dalamnya ada unsur juga biologi itu ya. Biologi tradisional tentu ya. Aristoteles ya, beda dengan biologi modern ya. Nah, karena itu faqad arafta, maka telah mengetahui engkau bihadza dengan keterangan ini annar ruha, sesungguhnya ruh al-basira yang bisa melihat yaitu jiwa manusia. Summiya juga bisa disebut nuron sebagai cahaya. Wa annahu dan sesungguhnya Ruhul Basir 5. Kenapa Sumia disebut atau dinamai Ruhul Basir ini nuran sebagai nur? Sebagai kita tahu alasannya. Karena mata batin itu jauh lebih kuat nurnya daripada nurnya mata lahir. Mata lahir itu nurnya terbatas. Mata batin nurnya seperti nggak terbatas karena bisa melihat sesuatu yang nggak terlihat. Karena itu kalau nur diterapkan untuk menamai nur yang ada di dalam mata lahir, maka lebih layak lagi dia dipakai untuk menamai nur yang ada dalam mata batin. Itu intinya begitu. Pokoknya ini pembahasan yang muter-muter tadi itu intinya begitu ya. Wa anna dan sesungguhnya keadaan berikut ini ya dan mersaan 5. Kenapa? Karena ada an-nurul basir tadi itu bihadzal ismi dengan nama ini yaitu nama nur aula lebih layak dinamai sebagai cahaya. Wahadza dan ini saudara-saudara huwa adalah al-wad'u tsani, makna kedua atau pengertian kedua dari istilah nur. Wahwa dan al-wad'u tsani ini adalah wad'ul khawasi, adalah makna ciptaannya orang-orang khawas. Inilah yang disebut nur menurut orang-orang khawas, yaitu nur berupa kemampuan jiwa manusia untuk bisa melihat dan memahami. Kalau nur di dalam mata lahir ini itu nur dalam pengertian orang awam. Dengan kata lain saudara-saudara, kalau orang awam menyebut cahaya, maksudnya cahaya di mata. Mata ini loh ya. Kalau orang khawas, orang yang berpikir sedikit lebih jauh, cahaya itu tidak sekedar ini, tapi cahaya dalam hati. Itu orang khawas. Nanti berikutnya ada cahaya menurut orang khawasul khawas. Jadi inilah struktur pembahasan Al-Ghazali seperti ini, dari bawah pelan-pelan dibangun ya. Sampai nanti ke tingkat yang tertinggi. Ya ini filsafat ini. Inilah filsafat. Makanya kalau ada yang mengatakan Imam Ghazali anti filsafat, membunuh filsafat. Gimana membunuh filsafat wong? Ini kitab Mishkatul Anwar ini isinya filsafat semua. Dan inilah filsafat yang dikembangkan oleh ulama Islam. Dan ini bagi teman-teman yang yang menyukai filsafat ya. Ini kan kebanyakan teman-teman kita Muslim ini kan terpukau dengan filsafat Barat, dan ya saya suka juga filsafat Barat sih ya. Tapi kita itu sendiri umat Islam ini
punya peradaban filsafat yang juga kaya, tapi dilupakan itu karena dianggap kurang keren, karena ini filsafat yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Ya memang filsafat yang ditulis oleh Al-Ghazali dan seterusnya ini ditulis sudah ribuan tahun yang lalu, sudah hampir 1000 tahun ini ya. Tapi menurut saya tetap layak dilestarikan, dibaca, difahami ya. Karena ini bagian dari kekayaan tradisi umat Islam itu. Inilah filsafat Islam itu. Jadi orang Islam itu punya juga khazanah filsafat yang kaya, yang patut kita baca ya. Sekian ngaji Mishkatul Anwar malam ini. Kita teruskan besok. Mari kita ganti ngaji kitab Ihya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin rabbi yassir wa a'in. Kita sampai di masih halaman 1036 ya, 1036. Masih mengenai soal ghibah ya. 1036 di dalam baris paragraf kedua, baris keempat dari atas. Waqala Mu'adz bin Jabalin. Waqala Mu'adz bin Jabalin. Dan berkata Mu'adz bin Jabal, sahabat yang terkenal sekali yang pernah diutus Kanjeng Nabi ke Yaman untuk menjadi semacam wakilnya Kanjeng Nabi, gubernur kayak Kanjeng Nabi, dan sekaligus diutus sebagai kiai untuk ngajari penduduk Yaman. Mu'adz bin Jabal ini. Dzukira, disebut rajulun, seorang laki-laki, inda Rasulillahi, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka berkata para sahabat itu, ma'ajazahu, betapa lemahnya orang itu makna secara intinya ya. Ini namanya sighot ta'ajub dalam bahasa Arab itu. Sighot atau redaksi untuk mengekspresikan ketakjuban ya. Ma'ajazahu ya. Dalam bahasa Arab kalau Anda ingin mengungkapkan ketakjuban, itu sighotnya atau redaksinya seperti ini. Ma'af'alahu, ma'ajazahu, ma'azamahu, betapa besarnya barang itu ya. Ma'ahsanahu, betapa indahnya barang itu. Orang ini lemah banget ya, kira-kira gitu. Ada seorang laki-laki disebut di depan Kanjeng Nabi, lalu orang-orang lain, wah kalau orang itu, wah lemah banget, nggak layak itu jadikan panitia, kira-kira gitu ya. Lemah banget itu. Lalu Kanjeng Nabi langsung memotong. Faqala, maka bersabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtabtum akhakum ya. Ihtabtum, ngerasani kalian akhakum terhadap saudara kalian. Kamu ngerasani ghibah itu. Qalu, maka berkata para sahabat, protes, ya Rasulullah wa Rasulullah. Qulna, mengatakan kami, ma sesuatu fihi yang secara faktual ada pada orang itu. Memang nyatanya begitu Kanjeng Nabi gitu ya. Qala, maka berkata Kanjeng Nabi itu, in qultum ma laysa fihi faqad bahattumuhu ya. In qultum, jika mengatakan kalian ma sesuatu laisa fi yang tidak ada pada orang itu, maka faqad bahattumuhu, maka telah memproduksi hoax kalian terhadap orang itu. Itu bukan ghibah. Kalau sampean mengatakan sesuatu yang jelek terhadap seseorang dan barang itu, sesuatu itu ada pada orang itu, namanya ghibah. Tapi kalau tidak ada, diada-adakan, bohong, yaitu namanya buhtan, itu namanya hoax ya. Wa an Hudzaifah, dan dari sahabat Hudzaifah, an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna, sesungguhnya Siti Aisyah,
Dzukirat atau zakarat menyebut Siti Aisyah ini inda Rasulillahi di samping atau di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan tentang seorang perempuan. Faqalat maka berkata Siti Aisyah, ya biasa kan manusiawi lah, namanya manusia kan kadang-kadang ngerasani itu ya. Siti Aisyah bilang, inna sesungguhnya perempuan itu kanjeng Nabi sallallahu pendek. Oh, dia kok pendek ya? Faqala maka menjawab kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtabtiha, ngerasani engkau wahai Aisyah ha kepada perempuan itu, kamu ghibah itu, stop. Jadi kalau kumpul-kumpul ini pelajaran ini, kalau kumpul-kumpul jenengan bersama teman-teman lagi ngariung atau macam-macam gitu ya, serasan-rasan gitu. Udah kalau untuk nyetop, udah ikuti ini ajaran kanjeng Nabi, ihtabtum akhakum, wah kalian ghibah ini, stop. Ya. Minimal ada kontrol gitu loh ya. Ya tentu saja meninggalkan ghibah itu nggak mungkin lah ya, nggak mungkin. Apalagi kalian sekarang ini sudah susah. Wong zaman sahabat aja sudah ada kok ya. Apalagi kita itu. Ya tapi minimal kalau kita ngerti seperti ini, minimal kalaupun ghibah itu ghibahnya itu terkendali gitu loh. Kalau orang nggak pernah belajar begini kan, ghibah dinikmati, bahkan dijadikan acara televisi malah itu. Itu kalau orang nggak belajar tasawuf. Nah ini kalau teman-teman sudah belajar seperti ini ya oke lah, bukan oke ya, ya memang kadang-kadang kita kepleset ghibah itu ya. Ya saya juga sering ghibah juga, tapi minimal kalau kita ghibah itu terus ingat, oh ihya, igtabtum akhakum gitu. Igtabtum akhakum ya. Wa qala, dan berkata Al-Hasanu, Imam Al-Hasan Al-Basri, ini seorang tabi'in besar ya, dzakara atau zikrul ghairi, menyebut orang lain itu salah satu ada 3 kategori. Al-ghibatu pertama ghibah, wal buhtanu dan buhtan hoax, wal ifku dan hoax juga, tapi ini hoax yang lebih tinggi kualitasnya. Jadi kalau buhtan itu hoax ya kelas ecek-ecek gitu ya. Tapi kalau al ifku itu hoax tetapi yang apa ya, ada unsur fitnahnya itu. Ya, fitnahnya. Jadi nggak sekedar sesuatu itu tidak ada pada orang itu, tapi ini ada fitnahnya, jelek-jelekin itu ya. Itu al-ifku. Wa kullun, dan semua ini itu fi kitabillahi, ada diterangkan dalam kitabnya Allah Al-Qur'an Azza wa Jalla. Nah sekarang apa itu ghibah itu? Ini diterangkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Fal ghibatu, maka yang disebut dengan ghibah, antaqula, mengatakan engkau ma, sesuatu, fihi, yang ada pada orang itu, pada seseorang. Itu kalau ghibah faktual, kamu mengerasani orang jelek tapi memang kejelekan itu ada pada orang itu. Wal buhtanu, dan buhtan, antaqula, mengatakan engkau ma, sesuatu, laisa, yang tidak ada sesuatu itu fi, pada orang itu. Wal ifku, dan nah ini poinnya, ini penting apalagi di era sekarang. Wal ifku disebut dengan al ifku, antaqula, mengatakan engkau ma, segala hal, balagho, yang sampai ma ini kepada kamu. Kamu dapat kabar tanpa dicek terus kamu reproduksi ulang. Atau kalau sekarang ya dapat ada status di Facebook atau di berita, di broadcast di WhatsApp tanpa dicek, tanpa apa, kullu ma balaghoka, segala hal yang sampai kepada kamu langsung kamu reproduksi, kamu share, kamu retweet dan seterusnya. Itu namanya ifkun. Ya, itu namanya ifkun itu. Ini menarik banget ini ya. Jadi ada ghibah, ada buhtan, ada ifkun. Buhtan ini ya pokoknya kamu ngerasani orang dengan sesuatu yang tidak ada pada orang itu, bohong gitu ya. Tapi ya netral lah ya. Ya jelek tapi tidak ada unsur fitnahnya atau segala macam. Ifkun itu pokoknya kamu dengar sesuatu langsung kamu share, langsung kamu reproduksi ulang itu.
Dan menyebut Ibnu Sirin. Nah, Ibnu Sirin ini seorang tabi'i besar yang tinggal di kota Basrah ya. Dan dikenal sebagai ulama yang ahli menafsir mimpi ya, Muhammad ibn Sirin. Yang punya saudara perempuan juga yang juga ulama, namanya Sofiyah bintu Sirin ya. Jadi Ibnu Sirin ini sekeluarga Ibnu Sirin itu pinter-pinter semua, alim semua, termasuk saudaranya Ibnu Sirin yang perempuan, itu ulama perempuan itu ya. Itu kalau sekarang jadi anggota KUPI itu ya, Kongres Ulama Perempuan Indonesia itu. Karena istrinya Ibnu Sirin, bukan istri, saudari perempuannya Ibnu Sirin, Sofiyah bintu Sirin itu seorang ulama dan juga rawi hadis ya. Wa dzakara, dan menyebut Ibnu Sirin rajulan mengenai seseorang ya. Faqala, maka berkata Ibnu Sirin, dzakar rajul aswad, laki-laki yang hitam itu, kepleset dia ngomong, si itu yang hitam itu loh. Terus kemudian sadar, oh itu ghibah. Tsumma qala, maka berkata Ibnu Sirin, astaghfirullah. Ini arani, ini sesungguhnya aku, arani melihat aku, ni kepada diriku, qadih kitabtu, sedang hibah aku terhadap orang itu. Wah ya Allah, aku hibah ini ya. Wa dzakara, dan menyebut Ibnu Sirin, ini menarik ini ya. Satu hari Ibnu Sirin ini menyebut Ibrahim an-Nakhai ya. Imam Ibrahim an-Nakhai ini juga ulama besar yang sezaman dengan Ibnu Sirin yang tinggalnya di Kufah ya. Kalau Ibnu Sirin di Basrah, ini di Kufah ya. Dua-duanya kota di Irak ini ya. Nah, suatu hari Ibnu Sirin itu nyebut Ibrahim an-Nakhai. Fawadha'a, maka meletakkan Ibnu Sirin yadahu, tangannya Ibnu Sirin, ala ainihi, di matanya Ibnu Sirin. Jadi Ibrahim an-Nakhai itu loh, Ibrahim an-Nakhai artinya yang matanya tinggal satu, apa namanya, kalau bahasa Jawanya tuh kero atau apa, al-a'war itu ya orang yang tinggal saja ya. Itu loh Ibrahim an-Nakhai, jadi sambil begini gitu. Walam yakul, dan tidak mengatakan Ibnu Sirin al-a'wara atau al-a'waru, Ibrahim yang a'war, yang matanya tinggal satu itu ya, yang juling atau apa kira-kira gitu ya. Jadi tidak berani mengatakan, hanya diisyaratkan saja itu. Meskipun itu nanti di dalam pembahasan Ihya nanti setelah ini itu ghibah juga. Jadi ghibah itu tidak sekedar hanya dengan kata-kata, dengan tindakan pun itu juga bisa orang itu ghibah itu. Wa qalat, dan berkata Aisyah tu Siti Aisyah, la yaghtabanna ahadukum ahadan, jangan sekali-kali, la yaghtabanna ini fi'il mudhari' yang diakhiri atau dilekati dengan nun taukid ya, la yaghtabanna ya. Jangan sekali-kali, ada sekali-kalinya karena taukid ya, ada penekanan. Jangan sekali-kali ngerasani atau ghibah kalian. Atau la yaghtabana, jangan ngerasani ahadukum, sebagian dari kalian, ahadan terhadap yang lain. Fa inni, karena sesungguhnya aku, kultu pernah berkata aku, limro'atin kepada seorang perempuan, merotan pada suatu waktu, wa ana dalam keadaan jumlah halia, aku indan nabiyyi, di samping atau di depan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah ngerasani seorang perempuan di depan kanjeng Nabi mengatakan begini, inna hadhi, sesungguhnya perempuan ini, la tawilatuz zaili, itu panjang ekornya, maksudnya bajunya itu ekornya panjang itu. Si itu kok bajunya panjang banget ya, kayak itu kan agak ada unsur apa ya, tidak suka karena baju kok panjang begitu gitu ya. Sombong kira-kira gitu ya. Itu pernah begitu Siti Aisyah di depan kanjeng Nabi ngomong begitu. Faqala, maka berkata kanjeng Nabi li kepadaku ya, ulfuzi ya,
apa itu, muntahkan atau keluarkan engkau wahai Aisyah, lepehkan kalau dalam bahasa Arab itu ya, keluarkan itu, keluarkan dari mulutmu, karena kamu telah memakan daging saudaramu kamu itu. Falafadtu, maka mengeluarkan aku, ngelepehkan aku, mengeluarkan aku dari mulutku, mudghata lahmin, berupa gumpalan daging gitu ya. Ya ini bagian dari mukjizat Kanjeng Nabi ya. Jadi begitu disuruh ngelepeh, disuruh mengeluarkan dari mulutnya, keluar daging itu ya. Nah ini pembahasan mengenai hibah, tentang makna hibah ya. Nah saya kira ngaji Ihya udah sekian dulu saja, karena sudah jam 10. Kita teruskan besok malam tentang hibah itu tidak sekedar dengan mulut saja, tapi juga bisa dengan tindakan, dengan isyarat, dengan macam-macam. Nah agak seru besok ini kalau pembahasan Ihya ini agak seru ya. Sekian ngaji Ihya malam ini, wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan shalawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.